Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Zona Overthinking. Mungkin kalau ditanya kenapa nama kontennya ini Zona Overthinking, biasanya sebelum tidur saya sering susah tidur, terus mikirkan banyak hal di kepala saya dan hal itu harus dikeluarkan supaya ketika saya selesai mengeluarkan isi pikiran saya bisa tidur dengan tenang. Hari ini saya ingin membahas tolok ukur kesuksesan. Tapi sebelum mulai saya mau disclaimer dulu ke teman-teman. Apapun yang keluar dari mulut saya di konten ini itu merupakan murni hasil opini dan pemikiran saya. Jadi sudah pasti banyak salahnya. Jadi kalau memang ada salahnya silakan dikoreksi, tidak masalah. Dan jangan terlalu percaya apa yang saya katakan, karena yang saya katakan tidak mungkin benar 100%. Jadi dicari lagi, dicek lagi keabsahannya. Versi saya sendiri, tolak ukur kesuksesan itu sederhana. Saya mengutip dari sebuah hadis. Hadis ini mengatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termaksud orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termaksud orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termaksud orang yang celaka. Nah, jadi mungkin dulu pertama kali saya mendengar hadis ini, saya baca, saya menganggapnya itu masih konteks ibadah. Dalam artian yang dimaksud beruntung ini adalah ketika ibadah kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tapi setelah saya membaca banyak referensi lagi, terus saya renungi variabelnya itu nggak cuma soal ibadah. Jadi konteks yang dimunculkan di hadis ini bisa dipakai untuk segala aspek kehidupan kita. Salah satunya itu tadi tolak ukur kesuksesan, dan tolak ukur kesuksesan tiap orang itu kan berbeda-beda, tergantung kalian mau meletakkannya apa. Jadi contoh sederhananya, misalnya tolak ukur kesuksesan kalian tuh ketika pendapatan kalian banyak. Nah, ketika uang yang masuk banyak, ketika gaji kalian banyak, maka tolak ukur kesuksesannya pendapatan kalian hari ini harus lebih banyak daripada hari kemarin. Nah, begitu juga yang lain, karir apa sebagainya, usaha dan sebagainya. Tolak ukurnya bisa pakai tolak ukur ini. Mungkin tolak ukur ini terdengar sangat sederhana atau teman-teman udah sering dengar, udah banyak dengar entah di mana-mana seperti itu. Tapi dengan kita terhubung di sosmed dan sebagainya, orang-orang itu banyak memutuskan untuk berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Ketika kawannya posting gambar beli mobil, dia juga harus bisa beli mobil untuk diposting juga. Tanpa disadari, kebahagiaan kita, tolak ukur kebahagiaan kita, tolak ukur kesuksesan kita itu sekarang udah didasari pada berapa banyak like yang kita dapat di postingan, berapa banyak komentar positif, berapa banyak orang yang melihat kalau kita sedang jalan-jalan, punya mobil baru dan sebagainya. Tanpa kita sadari, kita sudah melupakan konsep ini dan akhirnya memutuskan untuk cara terbaik untuk sukses itu lebih baik dari orang lain. Makanya di sini saya sebenarnya lebih ke self reminder pada diri saya sendiri, bahwa ada nih konsep yang ditawarkan Islam melalui hadis tadi, dan konsep ini sederhana dan universal. Semua orang bisa memakai ini. Terlepas Anda mungkin Islam atau orang yang di luar Islam, konsep ini bisa dipakai oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan saya ingin memberi alasan kepada kalian kenapa konsep ini masuk akal. Alasan pertama itu adalah variabel-variabel yang ditawarkan konsep ini sangat jelas. Variabelnya itu adalah diri kita sendiri. Orang yang paling tahu siapa diri kita itu ya kita sendiri. Kita yang paling tahu apa kekuatan kita, kita yang paling tahu apa kekurangan kita, kita yang paling tahu yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, kita yang tahu seberapa banyak resource kita. Jadi variabel-variabelnya itu sudah jelas, karena variabel itu ada di dalam diri kita. Kita bisa lihat diri kita yang dulu, apa saja yang salah dari yang dia lakukan, kita ambil kesalahan itu, kemudian kita cari cara gimana agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Juga kita bisa menyesuaikan sama diri kita yang sekarang, apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi lebih baik daripada diri kita yang dulu. Sesederhana itu. Kita yang lebih tahu diri kita, kita tahu variabel-variabel apa aja kelebihan kita, kekurangan kita tahu apa tujuan kita. Ya udah, semua itu tinggal digabungkan, terus kita cari metode yang paling tepat bagi diri kita
untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam goals yang kita inginkan. Saya akan memberi contoh sederhana di sini. Dalam hal ini kasus saya sendiri, saya sudah bekerja, namun pendapatannya menurut saya pribadi masih kurang. Jadi saya harus menambah pendapatan saya di luar pekerjaan. Maka yang perlu saya lakukan adalah tadi mengumpulkan variabel apa saja kelebihan-kelebihan saya yang bisa saya jadikan sebagai alat untuk menambah pendapatan saya. Dalam hal ini saya menemukan pertama saya bisa desain grafis sedikit-sedikit, poster, spanduk dan sebagainya, undangan dan kawan-kawan. Bisa video editing sedikit-sedikit. Saya paham tentang hal yang berhubungan dengan teknologi seperti smartphone yang sedang saya gunakan ini, komputer yang ya kebetulan saya pakai untuk ngetik contekan. Ya, ini ada contekannya. Nah, jadi kalau saya tunduk-tunduk tadi ngelihat contekan ini. Kemudian apalagi? Oh, kebetulan mertua saya punya toko kelontong, mungkin ya bahasa umumnya toko kelontong ya, kedai sembako gitu, jualan di depan. Kemudian saya suka ngolah data di SPSS, EPIUS dan sebagainya. Kemudian yang baru saya temukan lagi setelah sekian lama menghilang, ternyata saya hobi nulis nih, kayak yang skrip yang sudah saya tulis di laptop ini untuk video ini. Kemudian suka public speaking, sudah lama sekali terkubur karena sudah lama tidak public speaking, dan alasan saya bikin konten ini juga ingin kembali belajar public speaking dari awal, karena sepertinya karena sudah lama terkubur 3-4 tahun gitu tidak digunakan, terkikis sedikit-sedikit dan ngomong saya mulai gagap-gagap. Itu tadi ada 6 kalau nggak salah. Jadi ya udah, dari itu kelebihannya. Kalau kelemahan saya sejauh yang saya pahami, saya orangnya kurang pandai memanajemen waktu, sering lewat deadline kalau ngerjain sesuatu dan sebagainya. Kemudian saya orangnya juga moody untuk ini ngerjain proyek dan sebagainya. Ini kebetulan lagi semangat, makanya saya bisa buat konten ini. Dan ini pun sebetulnya udah terundur 3 atau 4 hari. Awalnya seharusnya 4 hari yang lalu saya buat ini konten. Cuma ya nantilah sampai tiba-tiba deadline sekarang udah batas terakhir pengumpulan. Jadi baru saya buat sekarang seperti itu. Jadi itu kelebihan dan kelemahan saya. Akhirnya apa yang saya lakukan supaya bisa memperoleh pendapatan lebih? Ya jawabannya dari kelebihan tadi. Yang kelebihan tadi saya pakai satu-satu. Desain grafis saya buka freelance, dan kebetulan karena freelance jadi bebas waktu ngerjainnya kapan aja sesuai kebutuhan, tidak mengganggu pekerjaan di kantor. Kemudian ketika ada pengadaan di kantor dan kebetulan di toko kami tersedia, biasanya saya mengajukan diri untuk biar saya aja yang beli, dan belinya di toko di depan, jadi lebih menguntungkan. Kemudian untuk masalah ngolah data, saya biasanya membantu, tanda kutip membantu teman-teman yang sedang kesulitan mengerjakan skripsi atau jurnal, membantu mereka mengolah data dan sebagainya, atau kadang-kadang membantu dari awal sampai akhir, ya tergantung kesepakatan bersama lah seperti itu tadi. Dan untuk masalah public speaking dan nulis ini karena masih awal-awal, belum tahu mau dibawa kemana, tapi rencana jangka panjangnya kalau seandainya saya memang bisa di copywriting ini, saya ingin membantu untuk jadi konsultan dan sekaligus admin untuk sosial media usaha-usaha, terutama UMKM. Mungkin UMKM ini banyak orang-orangnya yang paham bisnis di bidangnya aja tapi nggak paham bisnis di dunia digital. Jadi kami jadi konsultannya, terus kami yang ngelola sosial medianya, apa saja yang mau di-upload atau diposting, nilai-nilai apa yang mau disampaikan, marketing apa yang mau disampaikan, mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Tapi itu jangka panjang sekali, that's another story for another day. Ya, untuk sekarang itu tadilah yang saya sampaikan. Terus untuk masalah kekurangannya, masalah manajemen waktu apa sebagainya yang saya punya tadi, saya biasanya bergantung hampir 100% sama istri saya untuk mengelola manajemen waktu saya yang berantakan tadi. Biasanya dia ngingetkan kalau ada project yang sudah mau deadline, lebih tepatnya maksa saya untuk ngerjakan. Karena saya kalau nggak dipaksa orangnya uring-uringan, maksa saya untuk ngerjakan kerjaan yang sudah deadline, jangan sampai kelar deadline, selalu mengingatkan. Jadi pokoknya karena dia dididik dari kecil untuk disiplin dengan manajemen waktunya, akhirnya ketika saya bertemu dengannya kemudian menikah, saya sedikit banyaknya terikut. Mungkin nanti saya akan buat video sendiri tentang bagaimana kami bertemu terus kemudian menikah dan apa hal baik yang terjadi kepada saya setelah saya menikah. Tapi itu tadi, that's another story for another day. Nanti akan kita bahas di konten selanjutnya mungkin kalau ada, kalau saya lagi nggak males. Jadi itu tadi masalah udah terselesaikan masalah manajemen waktu dan masalah mood saya itu tadi sebagainya. Ya udah, berarti itu tinggal dijalankan sih. Udah dapat variabelnya sudah jelas, metode yang mau saya pakai sudah jelas, apa-apa saja yang harus saya lakukan untuk bisa menambah penghasilan. Ya udah, itulah jadi hasilnya. Tinggal saya kerjakan. Alasan kedua, evaluasinya
lebih gampang ketimbang kalau kita menjadikan tolak ukur kita itu orang lain. Jadi kalau kita menjadikan diri kita tolak ukurnya, itu lebih gampang mengevaluasi apa saja yang kurang yang kita lakukan, metodenya apakah sudah sesuai atau belum, apakah ada metode yang salah perlu dikoreksi atau perlu diubah. Itu bisa kita evaluasi dengan gamblang dan dengan sangat jelas. Jadi dibandingkan ketika kita menggunakan orang lain sebagai tolak ukur kesuksesan kita, metode menggunakan diri sendiri sebagai tolak ukur kesuksesan itu lebih gampang evaluasinya. Kalau orang lain, kita tidak tahu kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ada yang terlihat, tapi kan ada yang tidak terlihat juga. Kita nggak tahu seberapa banyak kelebihan dan kekurangan mereka yang terlihat dan yang tidak terlihat. Itu saja udah abu-abu variabelnya di bagian itu. Baru kedua, kita nggak tahu seberapa besar resource tempat nginep, resource, seberapa besar resource yang dia miliki. Bisa jadi dia anak presiden, makanya bisa jadi wali kota. Tuh, jadi kita nggak tahu seberapa besar resource dia. Bisa jadi dia punya perusahaan besar ya karena diwarisi dari bapaknya, kita nggak pernah tahu kan. Jadi kalau kita jadikan orang lain sebagai tolak ukur kesuksesan kita, payah menggapainya karena itu tadi kita nggak tahu kelebihan dan kekurangan mereka, kita nggak tahu resource mereka sebanyak apa. Nah, seperti itu. Baru alasan yang ketiga kenapa metode ini efektif menurut saya, yaitu tadi karena tolak ukurnya diri kita sendiri, nggak perlu lihat orang lain di luar sana, kita lebih gampang bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Kalau saya ngelihat kawan-kawan seangkatan sekarang yang dulu kuliah satu ruangan sama saya, maka pencapaian saya saat ini itu nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka udah ada yang jadi karyawan BUMN, udah ada yang jadi dosen, udah yang jadi PNS. Bahkan terakhir kemarin saya ke kampus, ada urusan, dengar cerita dari adik-adik itu, ada teman saya, satu angkatan sama saya, satu jurusan, dia kemungkinan besar bulan 10 ini mau diangkat jadi sekretaris jurusan di kampus itu. Bayangkan sudah sampai segitu. Belum lagi teman-teman yang udah ngelanjut S2 di luar negeri, ada yang di Turki, ada yang ke London kalau nggak salah. Pokoknya udah banyak yang tak kemana-mana lah. Kalau saya bandingkan sama hasil yang saya peroleh sekarang, itu nggak ada apa-apanya. Tapi ketika saya pakai metode ini, saya bandingkan diri saya yang sekarang dengan saya yang setahun 2 tahun lalu, maka semua jauh lebih baik sekarang. Semua jauh lebih baik sekarang. Saya dulu cuma mahasiswa yang kerjanya tidur-tiduran di kosan, nggak tahu mau ngapain. 9 tahun belum tamat-tamat, nggak ada kerjaan yang tetap, cuma freelance. Itu pun kadang-kadang karena ada senior yang kasihan mungkin melihat saya nggak kerja, terakhir dikasih kerjaan sama dia. Pokoknya itu aja kerjaan saya, tidur-tiduran nggak jelas, mandi jarang apa sebagainya. Pokoknya semua hal buruk yang kalian bayangkan yang dimiliki anak kos, nah saya ada di diri saya lah pada saat itu. Tapi ketika saya lihat sekarang, saya sudah tamat, alhamdulillah, sudah punya pekerjaan tetap, sudah menikah, dan kehidupan jauh lebih teratur karena ada yang menemani. Terus kehidupan jauh lebih nyaman, lebih bahagia. Saya lebih bahagia sekarang. Itu saya ngomongnya karena ada istri saya di belakang kamera. Kalau enggak pun saya akan tetap bilang hal yang sama. Jadi ketika saya lihat diri saya yang sekarang bandingkan dengan diri saya yang 2 tahun lalu, semuanya jauh lebih baik sekarang, dan saya bisa lebih bersyukur atas apa yang saya dapatkan sekarang. Dibanding kalau saya mengambil tolak ukur ke teman-teman saya yang seangkatan tadi, maka saya jatuhnya malah depresi karena belum mencapai pencapaian seperti mereka. Tapi karena tolak ukurnya tadi diri saya yang dulu, saya sudah bersyukur sudah sampai ke tahap ini. Tinggal bagaimana nanti untuk hari besok saya harus lebih baik dari hari ini. Nah, inilah yang perlu di-planningkan dari sekarang. Apa-apa saja planning saya yang harus saya perbuat supaya ketika hari esok datang, di hari esok itu saya lebih baik daripada sekarang, supaya tidak menjadi orang-orang yang merugi apalagi celaka. Itu tadi 3 alasan untuk bagaimana metode itu betul-betul efektif dan bisa kita gunakan untuk buat planning agar kita lebih baik ke depannya. Mungkin akan muncul satu pertanyaan, jadi
Kita nggak boleh menjadikan orang lain sebagai tolok ukur kesuksesan. Kalau gitu, apa fungsinya orang lain di sekitar kita? Kalau kita nggak bisa menjadikan mereka tolok ukur kesuksesan untuk kita kejar, untuk jadi saingan dan sebagainya lah. Pokoknya untuk jadi motivasi kita supaya kita bisa sampai ke sana. Jawabannya iya dan tidak. Dalam artian, ya kalau kalian mau menjadikan dia sebagai garis finish supaya bisa mencapai ke sana, ya itu nggak masalah sih. Seperti yang saya katakan tadi, ini murni pendapat saya pribadi, ya nggak ada masalah. Cumanya saya menjadikan orang-orang di sekitar saya itu menjadi dua hal. Pertama, mereka menjadi contoh, dalam artian saya lihat keadaan mereka, ada yang baiknya saya ambil untuk saya masukkan ke metode saya, metode yang saya gunakan untuk membuat diri saya lebih baik dengan cara itu tadi, amati, tiru, modifikasi. Karena nggak 100% metode orang lain itu ketika kita ambil bisa berfungsi sama kita, karena itu tadi, itu dua individu yang berbeda. Jadi boleh kita ambil contoh dari mereka, tapi nggak bisa kita telan bulat-bulat, ya ambil yang kira-kira sesuai sama kondisi kita adaptasi di metode kita, ya udah kita pakai, itu bisa saja, nggak masalah. Kemudian melihat kesalahan mereka salahnya di mana, kurangnya di mana, kita lihat ada nggak itu di diri kita ambil contoh dari situ, baru kita perbaiki diri kita supaya tidak terjatuh di lubang yang sama dengan mereka, seperti itu. Baru yang kedua, saya menjadikan orang-orang di sekitar itu sebagai support system. Orang-orang sekitar saya itu akan saya pilih siapa-siapa saja yang bisa membantu saya untuk mencapai tujuan saya. Terus saya tanda kutip manfaatkan untuk mencapai tujuan saya, tidak dengan cara yang jahat. Kalau bisa bersamaan, dengan kata lain, saya memanfaatkan dia untuk mencapai tujuan saya, dan dalam waktu yang bersamaan dia juga memanfaatkan saya sebagai sarana dia untuk mencapai tujuan dia. Jadi simbiosis mutualisme, bahasa lebih sederhananya. Jadi ya udah simbiosis mutualisme saja. Saya cari orang-orang sekitar saya yang bisa jadi support system, saya ambili, saya lakukan pendekatan lah, kira-kira mau atau tidak. Kalau tidak mau, ya saya cari orang lain lagi, banyak orang. Jadi intinya gitu. Kesalahan terbesar orang adalah menganggap orang yang punya usaha atau punya tujuan yang sama dengan dia itu sebagai saingan. Itu kesalahan terbesarnya. Ketika kita bertemu dengan orang yang punya tujuan yang sama dengan kita ataupun usaha yang sama dengan kita, dia bukan saingan, dia adalah rekan bisnis. Ketika dia jadi rekan bisnis kita, bukan saingan kita, ada kalanya kita akan saling butuh. Dan karena dia berada di dunia yang sama, berada di bisnis yang sama mungkin, atau berada di pekerjaan yang sama, maka bisa saling bantu karena saling paham dunianya, seperti itu. Misalnya contoh sederhana, ketika dulu saya freelance untuk desain, kemudian ada minta cetak spanduk, poster dan sebagainya. Ketika saya dapat job dan kewalahan, ya saya bisa lempar ke teman saya yang memang kerjaannya sama juga seperti saya, freelance untuk desain, seperti itu. Begitu juga dia, ketika dia butuh orang untuk bantu dia bisa ngubungi saya, kemudian saya bantu. Ya tentu saja dua kondisi itu berlangsung secara profesional, dalam artian ada fee-nya satu sama lain lah. Begitu juga bisa saling tukar informasi. Misalnya tempat nyari kertas yang murah, saya biasanya bertukar informasi. Saya dapat informasi di mana beli kertas yang murah dari teman saya yang sama-sama freelance percetakan ini, seperti itu. Jadi itu tadi, ketika kita nganggap orang yang punya tujuan sama dengan kita, punya bisnis sama dengan kita, ataupun punya pekerjaan yang sama dengan kita, bukan saingan tapi rekan bisnis, yang terjadi adalah tadi itu simbiosis mutualisme untuk kebaikan bersama. Ya tapi itulah tadi lah, pandai-pandai lah milih orang yang punya pola pikir yang sama dengan itu. Jadi dia tidak jadi parasit, tapi simbiosis mutualisme. Tidak jadi dia tidak memanfaatkan kita saja, tapi kedua belah pihak saling memanfaatkan satu sama lain dalam konteks yang positif. Jadi kesimpulannya, kita ini sekarang hidup seperti di Premier League lah, Liga Inggris atau La Liga, Liga Spanyol atau liga-liga apapun yang punya scoreboard. Jadi ada scoreboardnya, kan biasanya peringkat pertama klub ini, peringkat kedua klub ini, peringkat ketiga dan seterusnya gitu. Terus ada variabelnya, menang berapa kali, kalah berapa kali, seri, cetak gol apa sebagainya, terus di ujungnya ada totalnya jadi berapa, seperti itulah. Kita juga hidup seperti itu. Kita hidup seperti para klub yang sedang menjalankan liga ini, dan kita punya scoreboard masing-masing. Hanya saja bedanya kita dengan klub itu, kalau scoreboard yang kita miliki ini, itu isinya adalah diri kita sendiri. Jadi peringkat pertama misalnya diri kita setahun yang lalu, peringkat kedua diri kita kemarin, terusnya sampai ke bawah begitu. Tujuan kita supaya menang liga itu,
kita harus mengusahakan diri kita yang hari ini ada di peringkat yang paling atas. Jadi peringkat yang paling atas dari leaderboardnya itu harus diri kita hari ini. Nah, masalah variabelnya apa? Kita yang nentukan. Apakah variabelnya gaji misalnya, atau variabel pertama gaji, variabel kedua mungkin ibadah, variabel ketiga karir, variabel keempat kebahagiaan, apapun itu. Terserah variabelnya kita yang buat. Mau itu variabel yang bisa dihitung atau variabel abstrak karena kita yang merasakan sendiri, kita yang bisa buat sendiri variabelnya, dan kita yang bisa ngitung sendiri apakah kita yang saat ini variabelnya itu berada dalam posisi yang paling tinggi skornya. Makanya itu tadi, mulailah buat planning supaya kita yang hari ini itu selalu berada di puncak klasmen. Kita buat strateginya seperti apa, kita harus bagaimana supaya kita hari ini kita berada di puncak klasmen, besok kita berada di puncak klasmen, 2 hari kemudian, seminggu, sebulan, setahun kemudian kita tetap berada di puncak klasmen. Dengan cara apa ya? Bertumbuh menjadi lebih baik lagi, supaya balik ke konteks hadis tadi yang bisa kita pakai secara global, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.